Kamu lagi ada di situasi pengen nyerah atau mungkin bertahan. Terus kamu bingung mau pilih yang mana. Ada nih rahasianya. Lihat aja dari kurva dari buku The Deep by Seth Godin. Check it out. Hi fellas, welcome back to my new video. So, hari ini aku bakal bahas review buku atau insight aku yang aku dapatkan dari buku The Deep karya Seth Godin. Seth Godin sendiri lahir di Mount Vernon, New York pada tanggal 10 Juli 1960. Ia merupakan seorang penulis, pembicara asal Amerika Serikat, dan pengusaha. Teman-teman, di dalam bukunya The Deep, Seth Godin mengutip kalimat dari Vince Lombardi bahwa seorang pemenang tidak pernah berhenti dan orang yang berhenti tidak pernah menjadi pemenang. Kamu setuju dengan perkataan itu? Aku sih enggak. Kenapa? Karena itu adalah nasihat yang buruk. Dan aku mau kamu semua di sana berhenti sekarang juga. Kok disuruh berhenti sih? Ini orang gila ya. Kok kita disuruh berhenti? Padahal kan kita udah mengorbankan banyak materi, energi, waktu, semua. Kita udah ngorbanin semua, kok malah disuruh berhenti? Kamu sakit jiwa ya? Eits. Tunggu dulu. Kamu sebaiknya nggak boleh emosi dulu. Kamu boleh berhenti kalau kamu tahu caranya. Nah, untuk tahu cara berhenti, aku punya 2 cara. Gimana caranya? Ya, berhenti. Yang pertama, jadilah yang terbaik atau berhentilah sekarang. Berhenti secara strategis adalah suatu rahasia organisasi yang sukses. Dan terus-menerus berhenti dan berjuang adalah bencana bagi mereka untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Memahami berbagai jenis situasi yang menuntun atau menyebabkan kamu berhenti adalah langkah pertama untuk mendapatkan apa yang kamu ingin. Ingat teman-teman, kita semua selalu berfokus pada superstar. Superstar adalah si nomor 1. Dan kita nggak pernah yang namanya fokus pada si nomor 2, nomor 3, bahkan nomor 10 atau 100. Jadi, kalau kamu memutuskan ingin berhenti, pastikan kamu tidak ada di performa terbaik kamu. Kenapa begitu? Karena orang tidak memiliki banyak waktu, teman-teman. Kita memiliki waktu yang terbatas, energi yang terbatas, sumber daya yang terbatas. Jadi, ketika kamu adalah si nomor pertama di dalam apa yang sedang kamu jalani kali ini, jangan berhenti. Kenapa seperti itu? Baik, aku akan kasih kalian contoh. Ketika kalian menjadi si nomor pertama, kalian akan mendapatkan banyak manfaat dan keuntungan. 10 kali lipat dari si nomor 10, bahkan 100 kali lipat dari nomor 100. Contohnya, Asosiasi Es Krim telah memberikan nih sebuah diagram atau gambaran dari keuntungan penjualan 10 rasa es krim terbaik di dunia. Dan yang pertama diduduki oleh rasa es krim vanilla. Yang kedua ada coklat, dan seterusnya ada butter pecan, strawberry, terus Apollyon, choco chips, dan lain sebagainya. Nah, di sini aku bakal insert gambaran dari keuntungan es krim tersebut. Nah, bisa kalian lihat di sini, di layar ini, udah aku perbesar, aku zoom. Itu merupakan diagram keuntungan dari masing-masing es krim. Vanilla mendapatkan keuntungan tertinggi dan yang lainnya tertinggal. Jadi, seorang pemenang atau si nomor 1 akan memperoleh keuntungan paling besar dan banyak karena pasar selalu menyukai seorang pemenang. Jadi ketika kamu tidak menjadi sesuatu atau si nomor 1 atau bukan yang terbaik dalam bidangmu, berhentilah sekarang dan cari peluang lainnya. Karena kenapa? Orang-orang tidak mau mengambil resiko.
dan kita terlalu sedikit mempunyai sumber daya, energi, dan waktu. Lalu, oke, aku bakal lanjutkan ya. Jadi, seorang pemenang atau si nomor satu akan memperoleh manfaat dan keuntungan paling banyak dan paling besar. Karena apa? Karena pasar selalu menyukai pemenang, teman-teman. Nggak ada yang suka sama pecundang. Semua orang suka pemenang. Dan juga orang-orang hanya memiliki waktu terbatas, energi terbatas, dan sumber daya terbatas untuk bakalan kasih ke kalian gambaran lainnya ya, kalau misalnya kalian tuh masih bingung gitu. Kayak misal kalian lagi sakit nih, terus habis itu nauzubillah min zalik ya, terus kalian tuh didiagnosa umur kalian tidak akan panjang. Kalau misalnya ini tidak segera disembuhkan dalam jangka waktu 2 bulan, maka nyawa kalian akan terancam gitu. Misal dokter ini menyarankan seperti itu, akhirnya kita akan berusaha dong mencari yang terbaik, karena kita hanya memiliki sumber daya yang sedikit, waktu yang terbatas, dan juga energi yang nggak banyak juga gitu loh. Dengan kita memperoleh yang terbaik dan waktu sesingkat mungkin, ya itulah yang akan disorot gitu, yang terbaik yang akan disorot, karena kita nggak punya waktu yang banyak, kita nggak punya sumber daya yang banyak, kita nggak punya energi yang banyak untuk mencoba satu-satu, karena nyawa kita terancam, teman-teman. Jadi cara paling terbaik ketika kamu ingin menentukan ingin menyerah atau berhenti, tanyakan, apakah kamu seorang superstar, apakah kamu si nomor satu? Kalau bukan, aku sarankan untuk berhenti sekarang dan cari sebuah peluang lain. Fokus di sana, di mana kamu bisa jadi si nomor satu, di mana kamu bisa jadi superstar tersebut, oke? Dan oke. The Deep merupakan kerja keras yang panjang. The Deep merupakan kombinasi antara birokrasi dan kesibukan kerja yang kamu hadapi. The Deep merupakan teknik dari seorang pemula yang muda dan pendekatan seorang ahli. The Deep adalah jangkauan panjang antara keberuntungan pemula dan pencapaian yang nyata. The Deep adalah serangkaian seleksi yang dibuat untuk menghalangi orang seperti kamu. Jadi maksudnya gimana sih yang itu tadi soal The Deep? Kok bisa kita menghadapi hal itu? Bagaimana bisa kita sering menghadapi kurva tersebut? Dari gambar yang tadi udah aku cantumkan ya, yang di sini dan mungkin juga ada di sini nantinya, atau mungkin aku taruh di sini dua-duanya. Enggak, oke, aku nanti akan pilih salah satu, mungkin di sini. Dari gambar The Deep ini kita bisa lihat kurvanya, ya kan? Kurvanya tuh kayak gini, terus kayak bener-bener jatuh, terus baru kita harus naik dulu sangat tinggi, baru kita akan mencapai posisi stabil kita. Gimana sih maksudnya, gimana sih contohnya gitu kan? Jadi contohnya adalah ketika kamu mau melamar pekerjaan nih, akhirnya HRD tuh menyiapkan segala persyaratan seperti kamu harus menyiapkan CV, portofolio, surat-surat yang penting dan lain sebagainya, ya kan? Terus karena hal-hal tersebut, orang malas otomatis nggak akan melakukan hal itu. Kenapa? Karena orang malas ketika melakukan hal itu kan kayaknya itu sangat sulit ya. Nah, kesulitan-kesulitan itu dibuat untuk menggagalkan orang tersebut gitu. Jadi perusahaan dengan sendirinya menyingkirkan orang yang gak serius dalam hal yang pengen dia capai, dalam hal yang pengen dia raih gitu. Jadi The Deep itu adalah serangkaian ujian dan cobaan yang jangka waktunya tuh sangat panjang, memerlukan dedikasi dan keyakinan diri kalian serta skill yang kalian miliki gitu loh. Kalau misalnya kalian punya skill itu tadi, kalian adalah si nomor satu, kalian adalah superstar, dan kalian yakin kalian bisa menghadapi itu, kalian akan jadi orang yang berhasil. Amin. Semoga aku juga ya. Oke. Maksudnya gimana nih orang yang berhasil? Orang yang berhasil itu tidak hanya dia bisa melewati The Deep, tapi dia juga belajar nih untuk mempertahankan dirinya di kondisi tersebut. Dia bertahan dan juga dia memacu dirinya nih untuk terus maju, untuk berpegang bahwa The Deep ini tuh gak selamanya ada di kondisi yang ada di bawah.
aku bisa melalui ini karena dia memacu dirinya, karena dia yakin dan dia punya kemampuan di sana. Orang yang berhasil melewati ini, mereka akan terus-terusan menjadi sesuatu yang jauh lebih istimewa, teman-teman, kayak gitu, karena dia berhasil melewati the deep itu tadi. Oke, selanjutnya yang kedua ada cul-de-sac. Cul-de-sac dalam bahasa Prancis artinya jalan buntu. Sebelum itu teman-teman, kalau misalnya pronounce-ku nggak benar, tolong diingatkan. Nah, jalan buntu ini sendiri maksudnya tuh sangat sederhana ya. Jadi kita nggak perlu menggambarkan seperti apa grafik kurvanya, tapi aku bakal taruh di sini seperti apa sih kurva cul-de-sac itu, ya kan? Jadi di situasi ini kalian itu bekerja terus menerus, tapi kalian tidak mendapatkan hasil yang buruk juga enggak, baik juga enggak. Jadi kalian tuh stagnan dan lari di tempat. Tidak ada yang namanya kenaikan atau penurunan. Jadi benar-benar kalian itu hanya ada di tempat kalian saat ini. Tidak ada sebuah situasi yang membuat kalian sangat turun drastis atau naik dengan drastis seperti itu, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian menghadapi situasi seperti ini, berhenti sekarang. Kenapa aku bilang berhenti? Karena situasi ini akan membuat kalian kehabisan energi, sumber daya, dan waktu kalian. Karena tidak membawa sebuah perubahan apapun. Dan di sini kalian akan mengalami kerugian, teman-teman. Kayak gitu, oke? Jadi kalau kalian menemukan kurva cul-de-sac, ya dalam bahasa Prancis, lebih baik kalian berhenti saat itu juga dan temukan hal lain yang kemungkinan besar kalian ada nih sebuah passion di sana, atau mungkin skill kalian bisa jadi si nomor satu atau superstar di hal lain, dan tinggalkan situasi yang saat itu kalian jalani atau ketika kalian ada di situasi cul-de-sac itu tadi, ya kan? Terus habis itu yang ketiga ada kurva de Kleef. Kayak denger namanya juga sebenarnya udah kayak ngeri gitu ya, kayak ngeri-ngeri sedap gitu ya, bukan film, oke? Kayak sebenarnya the Kleef sendiri tuh punya arti jurang. Kayak gimana sih maksudnya? Jadi di the Kleef ini digambarkan situasi ini adalah situasi yang membuat kalian tuh nggak bisa berhenti, dan situasi ini ketika kalian tuh nggak bisa berhenti, akhirnya kalian akan kehabisan energi, sumber daya, dan waktu di sana, sampai akhirnya tuh kalian menjadi lemah dan semuanya berantakan. Ini adalah kurva paling menyeramkan dan mungkin akan relate nih dengan beberapa teman-teman di sini gitu kan. Kayak aku kasih contohnya nih. Contohnya kayak ketika kamu ada di dalam sebuah hubungan, ada di dalam relationship sama pacar kamu, sama pasangan kamu, sama siapapun itu. Di awal-awal hubungan kalian tuh terlihat sangat baik, kalian terlihat sangat cocok, kalian sangat nyaman, dan mungkin tanpa sadar, bahasa anak sekarang, kalian mengalami love booming ya, aka love booming, dimana kalian dibanjiri dengan perhatian, dibanjiri dengan kasih sayang dan lain sebagainya, tapi itu hanya terjadi di awal hubungan. Nah, lambat laun karena kalian ini sudah dependent dengan pasangan kalian, dengan orang yang menurut kalian memberikan kalian perhatian, kasih sayang, dan kalian anggap rumah itu tadi. Setelah kalian dependent itu tadi, aku sarankan ketika kalian sudah merasakan sebuah ketergantungan, berhenti saat itu juga. Karena kenapa? Setelah kalian bergantung, disitulah titik lemah kalian. Kalian akan mulai lemah, kalian akan kehilangan kendali atas diri kalian sendiri, dan semuanya mulai berantakan. Dan ketika hal itu terjadi, berhenti sekarang juga. Karena apa? Karena kalian tahu, kalian sudah dependent, kalian sudah bergantung ke dia, kalian sudah ada di posisi lemah. Karena mereka akan berlaku seenak jidat mereka ya, kalau dibilang zaman sekarang tuh. Kayak mereka akan mengancam kalian A, mereka akan mengancam kalian B, bahkan melakukan gaslighting dan lain sebagainya gitu kan ya, kalau aka dalam sebuah hubungan dan love booming itu tadi. Nah,
di situ kalian disarankan untuk berhenti gitu teman-teman. Jadi the cliff tuh kurvanya tuh awalnya tuh kelihatan asik gitu teman-teman, bener-bener asik ya, kayak gambaran ini bener-bener asik naik gitu ya, terus habis itu langsung turun gitu, dan itu benar-benar berbahaya. Jadi untuk teman-teman, sebisa mungkin kalian harus berhenti di situasi ini. Oke? Nggak kerasa kita sudah ada di akhir video. Oke, last but not least, kesimpulannya adalah kalau kalian mau berhenti, kalian harus sadar akan situasi yang sedang kalian alami. Apakah kalian punya passion di sana? Apakah kalian punya cukup waktu? Apakah kalian punya cukup sumber daya? Dan apakah kalian mempunyai skill di sana untuk menjadi si nomor 1 atau si superstar? Karena kalian harus selalu ingat, si superstar memiliki keuntungan jauh lebih banyak daripada si nomor 1, daripada si nomor 10 atau si nomor 100. Maafkan aku. Dan selanjutnya, ketika kalian nih lagi menghadapi situasi berupa the deep, kalian nggak boleh langsung memutuskan menyerah karena ada di titik terbawah. Karena the deep menantang kalian. The deep hanya datang kepada orang-orang yang memiliki keyakinan dan mau berusaha dan memacu diri mereka untuk terus berjuang. Ingat, kalau misalnya kalian bukan yang terbaik di sana, berhenti sekarang. Tapi kalau kalian punya sumber daya, kalian punya waktu dan energi, serta keyakinan, skill, dan passion, ketika kalian menghadapi the deep, aku mohon dengan sangat, jangan berhenti sekarang. Lanjutkan jalan kalian, percayalah bahwa masa depan dapat kalian rubah. Jadi the deep ini hanya datang untuk orang-orang yang yakin dia bisa, yang tahu situasi mereka, oke? Dan ketika kalian menghadapi situasi yang tidak membuat kalian untung atau membuat kalian rugi, berhenti sekarang. Karena itu akan membuat kalian kehabisan waktu dan menyia-nyiakan hal itu, padahal kalian bisa menghadapi situasi lain yang mungkin peperangan lain atau choose your battle wisely gitu ya. Kalian bisa menghadapi situasi lain yang mungkin akan menjadikan kalian si nomor 1 di tempat tersebut gitu. Dan yang ketiga, kurva the cliff. Ketika kalian menghadapi ini dan kalian tahu, kalian harus berhenti saat itu juga. Karena kalau enggak, it's gonna make a big damage to you. It's gonna make a big damage to another people around you, okay? So, fellas, itu dulu semua penjelasan dan review buku dan juga insight yang aku dapat dari buku The Deep by Seth Godin. Kalau misalnya I have a mistake or maybe penjelasanku nih kurang jelas, kalian boleh banget comment below. Kalian boleh banget have discussion in my DM, in my direct message. You can follow me at Titi Mahira Adawiyah. And so, see you on the next video and bye-bye. Bye-bye.